Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ferdian Harhab, SSI, MSI. Tempat tanggal lahir Pintu Padang 11 September. Status Bapak sudah menikah, punya tiga anak. Nomor HP 085261311581. Hobi bisa main bola dan tenis meja. Pendidikan terakhir Bapak S2 Fisika dari USU. Lihat peta konsep dari mata kuliah Fisika Radio Diagnostik, di mana yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang produksi sinar X. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik sinar X. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan spektrum sinar X. Mahasiswa dapat menjelaskan fluoresensi sinar X. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme produksi sinar X. 6. Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor kualitas sinar X. 7. Mahasiswa dapat menjelaskan efek interaksi energi foton sinar X. 9. Mahasiswa mampu mengoperasikan MRI. 10. Mahasiswa mampu mengoperasikan CT scan. Di akhir peta konsep ini ada namanya hasil, di mana mahasiswa harus mampu menjelaskan pencitraan sinar X dari aspek fisika dan manfaat untuk medis. Tugas dan evaluasi. Yang pertama, setiap mahasiswa mempersiapkan dan melengkapi catatan pribadi di buku portofolio yang akan diperiksa pada ujian akhir semester. Kedua, setiap mahasiswa mengerjakan tugas pribadi pada setiap pertemuan atau setiap topik yang dibahas dan ditulis di portofolio. Ketiga, membuat satu paper atau kelompok suatu topik yang akan diberikan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Adapun evaluasi, nilai ambang batas dari setiap penilaian. Untuk nilai A, skor yang diberikan 80 ke atas itu dianggap lulus. Untuk nilai huruf B baik, skornya adalah 70 sampai 79. Sampai itu sudah dinyatakan lulus. Tetapi dari nilai angka 69 ke 60 itu lulus, tapi nilainya C. 50 sampai 59 itu tidak lulus, nilainya D. Di bawah 50 itu nilainya E. Untuk mendapatkan nilai akhir semester ada komponen penilaian. Yang pertama nilai formatif 1, yaitu hasil tugas pribadi. Nilai formatif 2 adalah hasil ujian mid semester pada pertemuan ke-8. Untuk nilai formatif 3 adalah hasil partisipasi kehadiran dan ujian akhir semester. Itu ada pada pertemuan 16. Dalam proses penilaian itu nilai hasil belajar dilakukan secara berkesinambungan. Nilai akhir diberikan jika mahasiswa sudah memenuhi semua tagihan kontrak kuliah. Ini silabus kita. Silabus mata kuliah Fisika Radio Diagnostik.
kompetensi dasar. Ini deskripsi mata kuliahnya. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dalam fisika radiodiagnostik, nilai batas dosis, alat ukur radiasi, pencatatan dosis, faktor yang mempengaruhi fisika radiodiagnostik, upaya yang dilakukan dalam fisika radiodiagnostik dalam radiologi, efek biologi yang ditimbulkan radiasi pada sistem organ atau jaringan, pengawasan kesehatan pada petugas radiasi dan pengawasan di fasilitasi radiasi dan organisasi fisika radiodiagnostik. Standar kompetensi setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan konsep-konsep dalam fisika radiodiagnostik dalam pengembangan ilmu kesehatan. Di mana yang pertama itu di sini ada kompetensi dasar. Mahasiswa dapat menjalankan pengantar fisika radiodiagnostik. Adapun indikatornya, setelah perkuliahan ini, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian fisika radiodiagnostik, menjelaskan tujuan fisika radiodiagnostik, menjelaskan prinsip pengoperasian nuklir. Untuk pengalaman pembelajaran itu mengkaji dan mendiskusikan ilmu pengertian fisika radiodiagnostik. Adapun materi ajar, pengertian fisika radiodiagnostik, tujuan fisika radiodiagnostik, ruang lingkup fisika radiodiagnostik, dan yang keempat pendekatan fisika radiodiagnostik. Itu untuk sekali pertemuan ya. Adapun alat, bahan, dan sumber belajar itu kita bahan perkuliahannya seperti proyektor, papan tulis, dan spidol. Untuk kompetensi dasar, mahasiswa dapat menjelaskan azas-azas dalam fisika radiodiagnostik. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan nilai batas dosis. Mahasiswa dapat mengenal alat ukur radiasi, di mana mahasiswa mengkaji dan mendiskusikan alat ukur radiasi dan jenis-jenis alat ukur radiasi dan fungsi alat ukur radiasi. Mahasiswa juga dapat dan menerapkan faktor-faktor yang mempengaruhi fisika radiodiagnostik. Kita sudah melihat dan mencatat kontrak kuliah kita. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi ya. Baiklah, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang radiodiagnostik, di mana pengertian sinar X. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek, yaitu berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz. Hal inilah yang menyebabkan sinar X mampu menembus tubuh manusia. Oke. Dalam sejarah dikatakan juga radiasi itu penemu pertama Wilhelm Conrad Rontgen, seorang ahli fisika di Universitas Würzburg, Jerman. Itu pertama kali yang menemukan sinar Rontgen. Penemu pertama kali yang menemukan Rontgen pada tahun 1895 sewaktu melakukan eksperimen dengan sinar katoda.
Ini adalah istri Wilhelm Conrad Longsen, namanya Anna Bertha. Yang di kanan itu gambar Jaria, namanya Balanges. Gambar sinar X pertama yang diambil oleh Wilhelm dari tangan istrinya, yaitu Anna Bertha. Adapun sifat-sifat sinar X, yang pertama itu tembus, memiliki suatu kekuatan daya tembus, pertebaran, penyerapan, efek fotografik, fluoresensi, ionisasi, dan efek biologi. Ini dikutip dari buku I Gusti Agung Putra Aryana, SSI, MSI. Adapun manfaat dan risiko sinar X bagi manusia. Pertama, manfaat sinar X untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit. Yang kedua, untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, tumor payudara, gangguan pencernaan, pembesaran jantung, dan berbagai jenis infeksi, kerusakan gigi, dan lain sebagainya. Untuk melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Sampai ada pertanyaan? Coba. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ya. Itu bagian D, bahaya pemanfaatan sinar X. Yang pertama, itu melemahkan tulang. Yang kedua, infertilitas, rusaknya kelenjar tiroid, meningkatkan risiko terjadinya kanker, meningkatkan risiko kerusakan genetik, membunuh sel-sel dalam tubuh, baik sel kanker maupun sel sehat. Terus kerusakan hemopotik, mual, diare, sehingga terjadi pingsan, bisa juga leukopenia, anemia, leukemia, obesitas, epilasi, dan sterilitas. Siapa yang sudah pernah di rongsen atau melihat rongsen? Tunjuk tangan. Oke. Itu rongsen. Kamu merongsen apa pada saat itu? Saudara kah? Atau bagaimana? Baiklah, mungkin si adik malu-malu, itu mungkin merongsen orang tua yang sakit, mungkin dia kanker atau bagaimana, tapi nggak bisa melihat langsung ke ini ya, ke laboratoriumnya. Oke, lanjut ya. Untuk minimalkan risiko radiasi sinar X, yang pertama kita harus menghindari untuk wanita yang sedang hamil. Terus gunakan perisai pelindung seperti apron. Yang ketiga, pengaturan jarak antara tubuh dan sumber radiasi 2 kali lipat. Misalnya, kita di rongsen 1 meter dari penyinaran, kamu harus 2 kali lipat ataupun bahkan 3 kali lipat dari penyinaran. Sampai sini paham ya? Oke. 4. Memberikan jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Begitu melakukan penyinaran, kita harus bisa stop setelah mendapatkan gambar tersebut. Itu yang dimaksud dengan memberikan jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.
Terus yang kelima, mengurangi dosis radiasi pada pasien. Dosis radiasi pada pasien maksudnya ini ada pasien ukuran berat 30 kilo, ada juga pasien yang 60 kilo. Tetapi pada kasus yang sama, patah klavikula, ya, terus di sana banyak lemak ya, susah untuk mendapatkan foto ronsen yang diharapkan, sehingga kita melakukan ada di sana permainan dosis atau takaran dosis. Proses untuk menghasilkan sinar X. Secara umum, cara terbentuknya sinar X terbagi menjadi dua, yaitu sinar X karakteristik, di mana apabila elektron mengenai elektron paling rendah tingkat energinya sehingga elektron tersebut terbental dan kekosongan akan diisi oleh elektron yang berada di atasnya, dan pada perpindahan tersebut elektron harus mengeluarkan energi dalam bentuk foton. Yang kedua, ada sinar X Bremsstrahlung. Dia mengatakan ketika elektron berenergi tinggi menabrak target logam, maka sinar X akan terpancar dari permukaan logam tersebut. Ini dikutip dari Edi Dainuri Anwar 2011. Kira-kira seperti ini dalaman pesawat sinar X. Ini X-ray-nya, ini oil, ini sumber listrik in-nya. Prinsip ada prinsip kerja sinar X. Proses terbentuknya sinar X di dalam tabung ronsen ada katoda dan anoda, dan bila katoda sebagai filamen dipanaskan lebih dari 20.000 derajat Celcius sampai menyala. Ini filamennya dipanaskan sampai 20.000 derajat Celcius sampai menyala dengan mengantarkan listrik dari transformator. Karena panas, maka elektron dari katoda terlepas dengan memberikan tegangan tinggi, maka elektron dipercepat gerakannya menuju anoda. Anoda itu target ya. Apa dikatakan target? Karena untuk mendapatkan sinar X yaitu 1%. Elektron mendadak dihentikan pada anoda sehingga terbentuk terbentuk panas 99% dan sinar X 1%. Sinar X akan keluar dan diarahkan dari tabung melalui jendela yang disebut diafragma. Panas yang ditimbulkan ditiadakan oleh radiator pendingin. Luisa dan kawan-kawan 2014. Ini ada foto sketsanya. Kira-kira seperti ini dia di dalam tabung ronsen itu. Di sini ada filter, ini X-ray type, ini tabung X-ray-nya. Di sini ada kolimator, X-ray beam. Dari sketsa ini Bremsstrahlung ini.
maka dapat menggunakan energi semakin panas. Jadi hasilnya tidak dengan sinar X berasal dari Jadi ada penilaian metodenya ya, metode. Jadi ada dua metode ya. Oke. Elektron sebagai partikel lompatan listrik yang bergerak dengan kecepatan tinggi apabila melintas mendekati inti suatu atom, maka daya tarik elektrostatistik inti atom yang kuat dalam menyebabkan arah gerak elektron membelok dengan tajam. Jadi akibat dari pengereman tadi, makanya dia membelok dengan tajam ya. Oke. Itu menyebabkan elektron kehilangan energinya dengan memancarkan radiasi elektromagnetik yang dikenal sebagai sinar X Bremsstrahlung. Ini dikutip dari nulis Ahadi 2006. Ini buku juga ya. Oke. Untuk pertemuan ini telah kita bahas tentang proses terbentuknya sinar X dan sifat-sifat, manfaat dan bahaya radiasi oleh alat pesawat onsen. Oke, daftar pustakanya boleh dicatat. Kita akan melakukan post test. Boleh dibuat dong. Baiklah, kita akan masuk sesi post test. Soal pertama, jelaskan sejarah radiologi dan simpulkan. Yang kedua, jelaskan secara rinci pengertian tentang sinar X. Yang ketiga, tuliskan sifat-sifat sinar X dengan lengkap dan jelaskan. Nomor 4, tuliskan jenis-jenis film ronsen dan jelaskan. 5, jelaskan proses terjadinya sinar X di dalam tabung ronsen. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan tentang soal post test kita. Mulai dari minggu depan kita akan mempresentasikan setiap materi yang Bapak berikan dalam kontrak kuliah. Ada pertanyaan? Untuk perkuliahan hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan